Hai Sobat Farnus, welcome to my YouTube channel. Kembali lagi dengan channel saya, Naifis. Sebelum video ini berlanjut, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Di video kali ini, kita akan mempelajari tentang 8 simbol-simbol bahaya. Apa aja sih simbol-simbol bahaya itu? Mari kita lihat video ini sampai selesai ya, jangan di-skip. Simbol yang pertama yaitu simbol toksik atau beracun. Apa sih yang kalian ketahui tentang simbol ini? Simbol bahan kimia di samping menunjukkan bahwa bahan tersebut adalah bahan beracun yang dapat mengakibatkan keracunan akut dan kronis. Bahkan, bisa hingga menyebabkan kematian pada konsentrasi tinggi. Keracunan karena bahan dengan simbol di atas bukan hanya terjadi jika bahan tersebut masuk melalui. Ia juga bisa meracuni lewat proses pernafasan atau melalui kontak dengan kulit. Contoh bahan kimia bersifat racun misalnya arsen triklorida dan merkuri klorida. Bekerja dengan bahan-bahan tersebut harus memperhatikan keselamatan diri, hindari kontak langsung dengan kulit, menelan, serta gunakan selubung masker untuk mencegah uapnya masuk melalui pernafasan. Simbol yang kedua yaitu ada simbol radioaktif. Simbol keselamatan kerja dengan gambar mirip kincir angin memiliki arti bahan tersebut bersifat radioaktif. Bahan ini memancarkan radiasi yang sangat berbahaya bagi manusia, dapat menyebabkan efek racun dalam jangka waktu yang singkat maupun lama, seperti perubahan struktur DNA, sel, atau kromosom dalam jangka waktu bulanan atau tahunan. Contoh bahan kimia yang dimaksud adalah plutonium dan uranium. Simbol yang ketiga yaitu ada mudah meledak. Bahan kimia yang diberi simbol seperti gambar di samping adalah bahan yang mudah meledak atau eksplosif. Ledakan pada bahan tersebut bisa terjadi karena beberapa penyebab, misalnya karena benturan, pemanasan, pukulan, gesekan, reaksi dengan bahan kimia lain, atau karena adanya sumber percikan api. Ledakan pada bahan kimia dengan simbol ini kadangkali bahkan dapat terjadi meski dalam kondisi tanpa oksigen. Selanjutnya yaitu simbol keempat, simbol korosif. Simbol ini menunjukkan bahwa suatu bahan tersebut bersifat korosif dan dapat merusak jaringan hidup. Karakteristik bahan dengan sifat ini umumnya bisa dilihat dari tingkatan keasamannya. pH dari bahan bersifat korosif lazimnya berada pada kisaran kurang dari 2 atau lebih dari 11,5. Beberapa contoh bahan dengan simbol ini, misalnya belerang oksida dan klor. Jangan menghirup uap dari bahan ini, jangan pula membuatnya kontak langsung dengan mata dan kulit Anda. Mereka juga bisa menyebabkan iritasi. Fraser R untuk bahan korosif yaitu R34 dan R35. Selanjutnya yaitu simbol kelima, simbol flammable. Simbol bahan kimia di samping menunjukkan bahwa bahan tersebut bersifat mudah terbakar atau flammable. Bahan mudah terbakar dibagi menjadi dua jenis, yaitu extremely flammable dan highly flammable. Bahan dengan label extremely flammable memiliki titik nyala pada suhu 0 derajat Celcius dan titik didih pada suhu 35 derajat Celcius. Bahan ini umumnya berupa gas pada suhu normal dan disimpan dalam tabung kedap udara bertekanan tinggi. Simbol yang keenam yaitu simbol berbahaya untuk lingkungan atau dangerous for environment. Simbol pada gambar di samping menunjukkan bahwa bahan tersebut berbahaya bagi lingkungan atau dangerous for environment. Melepasnya langsung ke lingkungan, baik itu tanah, udara, perairan, atau ke mikroorganisme, dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Beberapa contoh bahan dengan simbol ini, misalnya tetraklorometan, tributil timaklorida, dan petroleum bensin. Selanjutnya yaitu ada simbol oxidizing. Bahan kimia yang diberi simbol seperti gambar di samping adalah bahan yang bersifat mudah menguap dan mudah terbakar melalui oksida atau oxidizing.
Penyebab terjadinya kebakaran umumnya terjadi akibat reaksi bahan tersebut dengan udara yang panas, percikan api, atau karena reaksi dengan bahan-bahan yang bersifat reduktor. Bekerja dengan bahan kimia oksida zinc membutuhkan pengetahuan dan pengalaman praktis. Simbol yang terakhir yaitu ada simbol iritan atau iritasi. Simbol bahan kimia di samping sebetulnya terbagi menjadi dua kode, yaitu kode XN dan kode XI. Kode XN menunjukkan adanya risiko kesehatan jika bahan masuk melalui pernafasan atau inhalasi, melalui mulut atau ingestion, dan melalui kontak kulit. Contoh bahan dengan kode XN misalnya peridin, sedangkan kode XI menunjukkan adanya risiko inflamasi jika bahan kontak langsung dengan kulit dan selaput lendir. Contoh bahan dengan kode XI misalnya amonia dan bensil klorida. Thank you Sobat Farus sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye, sampai berjumpa lagi.